dari pagi-pagi. Bapak apa nggak diet lagi? Kadang itulah namanya nafsu manusia ini. Kadang apalah, enggak lah. Gitu. Oh itu cheating day namanya Pak? Iya. Tapi bukan keterusan kan? Kayak satu hari ini, udahlah gitu kan Pak? Satu hari misalnya dari satu minggu gitu kan? Iya itu cheating day nggak apa-apa kan emang gitu juga. Itu tak konsisten juga ya. Tapi memang gitu Pak. Kalau apa disarankan dokter juga memang gitu. Kalau Bapak terus-terusan nanti takutnya kayak stres juga kalau nggak ini. Bapak membatasi makanan Pak? Makanan apa yang boleh Bapak makan dan tidak? Bapak batasi atau Bapak jam? Kalau dokter menyarankan dibatasi tertentu yang goreng-gorengan. Oke, minyak lemak jenuh itu ya Pak? Dia memang kalau bisa dihindari atau dikurangi lah, minimal dikurangi, batasi gitu loh. Kalau yang lain-lain itu enggak juga, cuman harus diimbangi dengan gerak, olahraga. Bapak masih olahraga juga? Ya, orang itu kadang-kadang stres juga, gimana kalau malas betul. Oh Bapak kemarin olahraganya apa? Jalan, jadi hobi sepeda. Jalan sepeda itu Bapak berapa lama? Misalnya jalan? Kalau jalan itu biasa 1 jam. Kalau sana pergi ke sana jalan. Saya rutinkan 1 jam, rata-rata 1 jam pagi. Kalau sepeda itu tiap hari? Sepeda enggak tentu juga. Yang namanya sepeda kan, kadang 1 jam, 1,5 jam, tapi kadang ketemu kawan ngobrol juga setengah jam juga lah. Kan enggak juga. Iya tapi memang kalau memang jalan itu lebih efektif Pak. Enggak, saya kan sudah beberapa kali tempat medical check up itu di awal bros di Eka Hospital. Kalau enggak salah 3 atau 4 dokter setelah diskusi begini ya kan, dia cuma menyarankan memang kalau untuk kegiatan olahraga gerak di usia bapak ini hanya ada 3 yang saya sarankan, yang lain jangan. Bukan berarti tidak boleh, tapi rasanya punya resiko. Iya. Jadi pertama dia bilang jogging, jalan, yang kedua sepeda, yang ketiga renang. Iya renang tuh bagus juga ya. Itu yang saya lakukan. Kalau yang lain tuh kalau bisa dihindari aja, ngapain futsal, voli, bola kaki, enggak usah. Tapi Bapak masa nggak punya hobi Bapak? Saya hobi badminton. Tapi badminton berisiko ya Pak ya? Geraknya terlalu lincah. Itu dia. Karena ada beberapa orang yang saya perhatikan, yang saya kenal juga kan, kadang-kadang setelah itu, aduh kesian ya. Maksudnya olahraga. Beberapa orang teman saya tumpang habis itu meninggal ya. Habis badminton? Iya. Bapak ini bener-bener aja lah Pak. Bukan benar. Berlebihan kali Pak. Jadi gini, dia itu jantungan. Memang sudah disarankan tidak usah main olahraga itu. Tapi dia main juga. Habis main itu duduk sebentar dia tumbang. Ya. Berarti itu indikasinya olahraga badminton itu tidak dilakukannya sejak muda. Enggak ada dia atlet, bahkan atlet perwakilan kabupaten badminton, mewakili kecamatan di tingkat kabupaten. Artinya kan memang dia dari kecil olahraga itu gitu. Iya. Tapi berakhir begitu dia. Ya. Karena serangan jantung. Ya. Dan memang selama perjalanan itu dia rutin olahraga rutin. Tapi mungkin pada saat itu diporsir habis lah barangkali. Iya. Makanya ya kita kan nggak tahu yang namanya semangat ini, namanya hobi atau apa. Ya bisa aja sebenarnya udah main 1 set, 2 set, 3 set, udah istirahat. Datang, main lagi bro, main lagi, kayak gitu-gitu. Karena badminton memang gitu dia Pak, serunya. Nah itu dia makanya saya bilang tadi, kalau ini kan susah kita menjaga. Memang kan harus dibatasi. Tapi kalau lagi gitu itu kan, ya kalau bicara tentang akibat dari yang ditimbulkan itu kan sebenarnya memang sudah takdirnya begitu ya. Tapi ini kan asbabun nuzulnya, sebabnya. Nah itu yang saya bilang, kadang-kadang kita ini apa namanya, mau dibilang rada-rada agak bandel, enggak juga mau dibilang agak manut, tapi bandel juga kan gitu. Karena kita tidak bisa mengontrol, susah. Tapi kan Pak yang menjadi
itunya kan persentasenya apa? Iya, persentase orang yang meninggal karena badminton dengan orang yang Tidak juga. Tapi yang saya katakan ada beberapa yang teman yang saya tahu orangnya itu begitu dia. Makanya kalau kita kembali dari olahraga badminton, ya tadi kan kegerakannya luar biasa. iya. Intinya satu, yang kedua, tadi mungkin dia sudah selesai satu set dua set, setelah sebentar main lagi, setelah sebentar main lagi. Nanti ada jadi gitu. Berlebihan. Artinya kan dia tidak bisa membatasi. Ya berlebihan. Berlebihan jatuhnya. Kenapa? Karena memang dia hobi. Iya. Itu dia persoalannya. Jadi kalau hobi ini kan susah membatasinya. Saya udah sekali main aja, jadi cukuplah ya. Besok lagi. Hobi. Nah kan itu masalahnya. Sementara olahraga itu disarankan untuk tidak terlibat lagi atau umpamanya dikurangi. Bicara tentang dikurangi tanda petik itu kan harus dibatasi. Iya. Kalau biasanya saya biasa waktu masih muda-muda waktu SMP SMA main badminton sampai 3 jam 4 jam biasa banget itu. Sekarang kan tentu enggak 2 set 3 set paling maksimal udah istirahat lah, berhenti lah. Dan enggak bisa. Kalau dulu saya nongkrongnya di situ. Kalau umpamanya main pagi sore itu dari jam 4 sampai maghrib, malam kadang sampai jam 7 sampai jam 11 malam, jam 12 malam mau itu. Bapak termasuk orang yang rutin olahraga atau enggak, Pak? Sebelum diet ini? Sebelum Bapak Kalau yang dibilang rutin, kalau rutin itu kan memang iya, maksudnya memang betul-betul di manage time. Enggak. Karena udah Bapak medical check up ini kan baru Bapak kemudian ini kan rajin olahraga kan? Yeah. Bukan rajin tapi sudah agak apa gitu. Iya, maksudnya di Bapak terpikir memperbaikinya. Iya, setelah medical check up itu beberapa dokter nyarankan diskusi begini, dia cerita kondisi kesehatan di usia begini, terus gejala penyakit seperti ini, arahnya seperti kira-kira gitu lah tuh. Ya menyarankan. Saya kan kolesterol. Bapak cuma satu, kolesterol. Ya. Cuman kolesterol. Nah, cuman dia bilang begini, ada obat. Saya kan dikasih obat untuk makan ini. Cuman mau dibilang rutin nggak juga. Ini sudah seminggu ini nggak perlu makan di sini. Biasanya, misalnya makan yang agak berlemak-lemak gorengan tuh, saya feeling aja, makanlah satu obatnya. Gitu. Kalau enggak. Jadi Pak, bentar Pak, Bapak kolesterol misalnya Bapak makan yang misalnya berlemak, dia langsung terasa Pak? Enggak juga. Enggak, kan orang sakit tentunya, sakit kepala itu enggak. Saya cuma feeling aja. Okay. Karena kan begini dokter sudah, Pak, pemicu yang menjadi pemicu kolesterol itu ini, kan gitu. Namanya pemicu. Dan saya sudah ada riwayat kalau memang saya kolesterol. Nah, lalu kalau saya makan pemicunya tentu asumsi kita kesimpulan pasti naik nih. Iya. Ya, nah makanya saya antisipasi itu makan aja lah. Berarti itu sejenis pil gitu ya Pak? Iya. Bapak kolesterol sejak umur berapa? Sejak diperiksa, karena kan sejak saya di DPR lah. Karena dulunya jujur nggak pernah saya periksa. Intinya begini, Bapak periksa. Apa yang membuat Bapak kemudian terdorong untuk periksa? Apa karena Bapak sakit tengkuk nih? Enggak. Nah, apa? Penyebabnya? Iya. Karena saya ada fasilitas untuk medical check up. Oh, Bendara. secara kebetulan. Iya. Secara tidak sengaja. Saya bingung. Kolesterol. Selama ini nggak tahu saya, karena memang nggak pernah periksa itu. Periksa darah paling yang untuk golongan darah gitu salah satu contoh. Iya. Nggak pernah. Belakangan, kolesterol. Kok kolesterol ya? Rasa saya biasa-biasa aja nih, kan gitu. Tapi karena yang namanya kita manusia itu kan terpikir juga ini. Nah, apalagi kita membaca ini kolesterol ini begini. Jadi ya udah dengan sendirinya ya kita coba ikuti saran dokter gitu. Nah setelah itu habis makan ini sama begini kan sudah kasih tahu nih pemicunya ini. Yeah. Gejalanya seperti ini. Walaupun saya tidak merasakan gejalanya, ya kan? Tapi hati saja mengatakan jangan coba cek. Periksa lagi di lab. Kolesterol Bapak tinggi nih. Coba ini. Nah, dikasih saran. Makan ini obat Pak, kalau mau makan ini malam-malam untuk malam ya lah. Makan. Jadi saya rasanya mungkin sudah berkurang nih. Gitu loh. Berhenti lagi makan. Ya kan? Nanti kalau apa-apa perasaannya ini feeling aja. Saya kan nggak periksa. Pokoknya kolesterol naik baru makan obat. Enggak, feeling aja. Ini mungkin naik lagi kolesterol saya, gitu loh. Karena gejala gejala rasa-rasa yang pada saat saya periksa itu dia katakan kolesterol saya naik, gejalanya mirip gitu loh. Iya. Kadang-kadang agak lemah,
kemudian apa namanya, rasanya nggak enak aja gitu. Ini mungkin kan gitu aja, bahasa mungkin kan tak periksa karena dia obat. Berarti sampai sekarang Bapak masih konsumsi obat itu? Masih. Waktu Bapak yang udah apa itu Pak, yang Bapak udah diet itu kolesterol Bapak memang betul turun Pak? Pernah turun? Kan ini? Ya, oke. Jadi ada beberapa kali saya cek. Waktu itu memang rutin saya makan setiap malam. Setiap malam. Makan apa nih? Makan nasi atau Obat. makan obat? Oke, makan obat. Karena kan malam aja makannya, Iya. malam makan. Saya rutin makan setengah bulan itu. Terus cek. Turun. Oke. Artinya kan inilah penyebabnya, kira-kira begitu pengaruhnya karena makan obat. Saya berhenti lagi. Berhenti minum obat? Ya berhenti makan obat. Ya biasa aja lagi. Gitu kan. Nah, seminggu, 2 minggu, bulan gitu makan lagi. Biarkan dulu saya tidak ada cek. Entah 2-3 bulan, kebetulan lewat di depan apotek, mampir. Kan ada tuh periksa kolesterol, bayar 20.000 apa itu. Saya cek aja, coba. Pak, sekian Pak. Nah, berarti dari banding 3-4 bulan yang lalu. Pokoknya dulu setelah saya makan obat 1 minggu 10 hari itu, pokoknya dari 200 turun jadi 170. Kan turun tuh. Iya. Nah, sekarang dari 170 saya biarkan sebulan 2 bulan dengan berbagai aktivitas, makan, olahraga, kiri-kiri. Kok naik lagi sampai 190, 210. Artinya kan naik lagi nih. Nah, kalau begitu saya makan lagi obat. Jadi indikasinya Pak, yang membuat kolesterol Bapak turun itu obatnya atau Bapak menjaga pola makan Bapak? Itu yang saya tidak tahu persis. Berarti kan kalau gitu jadinya Bapak ketergantungan sama obat toh? Itu yang saya tidak tahu persis. Tapi dokter bilang yang paling mudah menurunkan kadar kolesterol Bapak itu ini satu. Yang paling mudah ya, olahraga, bukan obat. Ya. Kan kolesterol itu kan memang kalau nggak salah apa ya Pak, lemak dalam darah itu kan Pak. Ya. Masuk akal. Ini dokter spesialis, dia juga kolesterol dokter itu. Saya di Parwa katanya. Saya di rumah sakit itu kan ada fasilitas, pokoknya lift. Eskalator, saya jalan tangga darurat aja. Kenapa dokter sengaja? Saya mau jalan. Walaupun saya misalnya gini, saya kan dokter spesialis di dalam. Di sana ada pasien saya, ada jalan pintas. Apalagi saya orang dalam rumah sakit, artinya ada ruang bisa mempercepat. Saya sengaja jalan muter sana. Kenapa Pak? Ya sekalian olahraga saya lah. Iya. Nah nanti gini, jadwal saya membesuk pasien saya itu untuk mengecek dia itu. Pokoknya sekarang ini jam 11, nanti jam 2. Nah saya cek lagi, pasien saya di sebelah sana jam berapa? Sengaja saya itu, nanti sana motor saya jalan. Walaupun ada jalan pintas, saya enggak sengaja. Kan itulah bentuk saya olahraga. Karena saya khusus untuk olahraga itu sendiri agak agak malas juga. Misalnya poso saya dari jam sekian khusus saya jogging di luar kerja. Gitu. Nah itu enggak bisa. Jadi makanya saya mampakkan posisi saya dalam kantor kerja di rumah sakit itu sana kemari sana karena jalan. Kadang-kadang saya ada pasien saya bukan tidak perlu sebenarnya, tidak pun saya cek periksa, kan bisa saya sampaikan sama perawat, tolong periksa tensinya atau apanya gitu. Artinya dia pasiennya tidak begitu persoalan, mungkin dia sedang rawat jalan atau rawat inap istilahnya. Tapi udah saya pergi aja lah periksa. Walaupun sebenarnya tidak perlu saya datang, saya minta tolong aja, saya nanti tinggal laporkan Pak tensinya sekian ini, nah gitu. Kenapa saya mau pergi ke situ? Karena saya ingin memanfaatkan jarak 200 meter, kalau PP sudah 400 meter saya jalan. Padahal saya tak pergi pun tidak apa-apa. Ya kan? Nah itulah maksud dia bilang tadi, dia jalan, bukan jalan, olahraga gerak lah maksudnya, yang bisa lebih memicu untuk mau olahraga gerak. Bapak menyesal nggak Pak? Kenapa udah umur sekarang ini baru ini aktif gitu? Nyesal Pak. Maksudnya kan gini, sebenarnya kan kita ini kan sejak muda kita sudah dianjurkan untuk olahraga kan gitu kan. Maksudnya workout lah walaupun yang kita seperti apa. Kita dianjurkan itu untuk menjaga kita sampai kita tua. Nah, Bapak kan ketemu kolesterol baru kemudian dianjurkan begini dan begitu, baru kemudian Bapak ini. Walaupun Bapak sebelumnya pernah aktif kan, punya hobi dan itu mungkin linear dengan itu. Bapak menyesal nggak kayak gitu Pak? Ya menyesal, kenapa? Karena begini,
Tapi begini ya, dulu waktu masih ya katakan waktu SMP SMA itu lah, masih itulah. Kalau SD kan awal nggak ngerti apa, nggak bakal istilahnya gitu ya. Berarti tunggu Pak, berapa tahun berarti Bapak vakum dari aktivitas olahraga nih? Oh 10 tahun lebih. Lebih. 10 tahun Pak, yakin Bapak? Umur Bapak sekarang berapa? 50 lebih. SMA lebih lah kayaknya Pak. Enggak, vakum dalam artian kalau di apa? Sebenarnya tidak pernah vakum selama itu enggak. Cuman untuk merutinkan dalam tanda petik itu satu hari itu 1 minggu itu ada 3 hari jalan itu atau olahraga itu begitu maksud saya. Oh iya. Gitu loh. Jadi kalau umpamanya bilang divakumkan itu ya 10 tahunan ada lah, cuma diurutkan gitu loh. Iya. Tapi kalau diapakan ya kadang-kadang 1 minggu itu ada saya jalan 2 hari 3 hari, nanti enggak lagi, seminggu sebulan enggak, nanti ada lagi gitu. Jadi maksud saya gini, dulu itu kan enggak ada yang pernah mengajari dan memberitahu bahwa persoalan gerak itu berimplikasi terhadap kesehatan. Iya. Ya, dulu kan kita jujur nggak tahu lah kalau Rama. Kalau saya kan tinggal di kampung nggak pernah pula supaya kita sehat harus banyak bergerak begini. Taunya sakit makan obat, sehat sudah. Bab ini apa yang maksud tentang ini kan, kesadaran kesehatan kan Pak? Iya kan. Dulu kan nggak ada yang ngajari awak di kampung itu. Jadi sama dengan pola tidur. Lewat dari jam 11 malam kurang bagus karena implikasi nggak ada. Dulu nggak ada media, kita baca-baca nggak ada. Iya kan? Tuh. Yang kedua, apa namanya? Dulu itu kan bicara tentang pola makan. Ya awak kan tinggal di kampung, nggak ada makanan yang instan. Iya kan? Iya. Jadi kita makan aja terus. Cukup. Nah sekarang kita makan ternyata ada efeknya. Kenapa? Karena ini makanan itu sudah mengandung kimiawi bla bla bla. Itu kan berpengaruh kan? Iya. Nah maksud saya gini, bicara tentang ini kenapa? Pertama dulu saya misalnya kenapa tidak ada yang memberitahu tentang kondisi yang mengajari. Kemudian nggak pernah saya dilatih untuk disiplin itu. Artinya mendoktrin bahwa olahraga yang rutin itu sangat baik untuk kesehatan. Iya. Tidak ada mendoktrin. Suka-suka. Iya. Ya kan? Contoh, habis makan lari olahraga, kan tidak boleh. Dulu gitu, makan itu, habis makan lontong, main bola yuk, pemain gitu. Gini gitu, satu. Habis main bola ngerokok yuk, kata kawan rokok. Begadang, kadang-kadang mohon maaf, ada kawan-kawan apa namanya itu, bukan minuman keras sih, tapi memicu yang namanya yang bergas-gas itu loh. Oh iya, bersoda-soda. Bersoda-soda gitu. Iya. Kan nggak boleh. Iya. Sekarang kita tahunya, dulu nggak. Justru itu katanya membuat stamina strong. Kan aneh. Nah itu dia. Jadi kalau bicara tentang manusia juga, tapi yang macam mana lagi? Nah dari kondisi di usia sudah sebegini ini, baru aku kadang-kadang berpikir variabel berpikir sebagai pembanding, melihat yang sudah yang apa namanya, yang pernah ada orang tua begini, ada yang muda kok bisa begini. Oh kata dokter ini, ya Pak dia muda usianya tapi dia begini. Waktu dia muda dulu begini barangkali dia begini. Kira-kira gitulah. Dari situ kadang-kadang aku sadar, kaki juga ini ya kan. Awak ya kita berdoa aja mudah-mudahan sampai tua sehat gitu. Tapi kan kalau melihat kondisi hari ini kan, ini sudah ada gejala begini lah, gejala ini kan tak bisa terhindarkan lagi, jadi beban pikiran juga kan. Iya. Nah makanya kadang kemarin ya saya cek medical check up di rumah sakit Arifin Ahmad. Hasil kesimpulan dokter, saya disarankan untuk konsultasi lebih lanjut karena kolesterol menyangkut tentang kolesterol. Oh enggak, saya tidak pergi karena saya sudah tahu jawabannya gitu loh. Iya. Karena selama ini saya di medical check up 2 kali. Dia ke hospital 3 kali, dia audia sekali, kemarin ini di Arifin Ahmad. Kalau kolesterol memang itu terus. Jadi di Arifin Ahmad ini ada datanya sudah dikasih itu agar konsultasi ke penyakit dalam kita. Mestinya kan saya pergi gitu ya, tapi saya nggak pergi karena saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya apa? Ya Bapak harus pola makan diperbaiki. Gitu. Iya. Karena selama ini beberapa dokter itu aja kolesterol itu ya. Iya. Pak, tapi Bapak kalau Bapak masih terhitung masih bisa lah Pak. Bapak masih sehat, maksudnya terlihat masih sehat. Kan banyak orang
berdiri udah susah. Contoh ini kita misalnya nggak ngomong dalam konteks kolesterol ya, misalnya ada yang kayak yang asam urat, yang berdiri aja udah sehat, yang susah gitu. Apa pengapuran itu gitu kan. Kalau Bapak kan masih oke aja. Dan ibaratkan kalaupun misalnya Bapak mau mau lebih baik gitu ya, memperbaiki, masih bisa lah. Enggak yang kalau misalnya contoh Pak kayak orang yang udah pengapuran itu, jangankan jalan Pak, berdiri aja susah. Dan itu usianya masih ada bahkan di bawah saya, adik-adik kelas saya, apa? Samrat aku tinggi. Ya kan gitu. Iya. Jauh di bawah saya itu. Kadang-kadang kakinya bengkak lah, nggak bisa berdiri lama. Iya, gitu. iya benar tuh Pak. Iya, banyak teman-teman saya. Apalagi kami pergi dulu sekolah itu kan. Faktor usia nih, tidak bisa lagi bukan ngapa? Samrat apa? Tinggi ke apa namanya itu? Begini. Awal tuh ada juga. Masa kita seusianya ada semuanya bro, saya bilang. Ya tapi awal tuh masih juga, enggak juga sih sebenarnya, saya kadang-kadang gitu kan. Kok menobat ya? Saya bilang ada kadang-kadang enggak. Gitu. Jadi itulah saya bilang tadi. Memang kembali lagi cerita tadi kata dokter itu olahraga, gerak banget maksudnya itu gerak. Olahraga kan kesannya itu harus kita fokus olahraga. Yang penting bergerak. Makanya dokter itu bilang, saya jangan aja. Jadi gini aja lah Pak. Walaupun ada lagi dokter satu lagi teman saya, bapaknya sudah pensiun, Irsa. Dia anaknya di Amerika, ada satu orang di Inggris, ada dua. Bapaknya sudah pensiun. Terakhir dia kepala dinas kesehatan di Kembidan. Dia spesialis juga. Sekarang dia tinggal di Jakarta. Apa dia bilang? Saya apa katanya? Kalau di Jakarta itu menemani ibu pergi ke mall, saya suka itu. Berapa mall itu? 5 lantai, 7 lantai, 10 lantai. Saya naik tuh. Tidak pakai eskalator. Kalau ada tangga darurat sengaja saya. Jadi orang, Pak, di situ aja tangga, nggak apa-apa, saya coba aja. Jalan, nggak ada saya beli, berjalan aja lihat, ya. Macam orang bodoh gitu. Nah, jadi kalau saya apa gitu loh. Jadi mana Pak? Ke pasar, ngapain? Nggak ada. Ke pasar ikan. Kok ke tempat orang ramai, orangnya kan termotivasi untuk jalan. Lihat sana. Itu saya lakukan. Hampir setiap minggu saya pergi itu. Padahal nggak saya beli, nggak. Nah, jadi kalau pokoknya namanya ibu-ibu ini kan sana kesini kesana. Udah saya pergi juga itu. Kalau nggak saya bilang saya mau ke atas, ngapa nggak ada, jalan aja. Nanti pokoknya janjian kita ketemu di sini 1 jam berikutnya, ya udah, jalan aja. Jadi memang dia bilang gitu, jalan aja lah. Karena saya mau olahraga berat nggak bisa lagi, di usia ini nggak bisa lagi. Ya udah memang itu aja. Jadi Bapak berarti di sepantaran usia Bapak termasuk lumayan kan Pak? Lumayan ini. Kalau menurut Bapak, ini Bapak bertanya ya, artinya begini, kalau kawan-kawan di kantor Tempo Hari itu kan, saya ada juga penyakit apa, cuma malas kuperiksa, jadi beban pikiran. Jadi saya juga sebenarnya sama cara berpikir kita kan begitu, berpikir kampung. Iya. Kalau kita periksa ada penyakit jadi beban, lebih baik nggak usah dipikirkan dan nggak usah kita tahu gitu kan. Tapi oleh dokter justru itu salah, ya kan? Saya bilang tadi pikiran orang. Jadi karena ada begini-gini, saya mencoba gitu loh, mencoba mengikuti. Tapi kadang-kadang kembali lagi tadi persoalan kebiasaan, tabiat manusia ini kan, sebentar lagi nanti lah. Contoh tadi pagi aja lah, saya kan baru nyampe tadi malam dan bilang. Ini karena ini juga capek di jalan ya kan. Sudah bangun habis sholat subuh, pulang dari masjid, pulang ke rumah main handphone, atau tidur lagi. Padahal saya udah pakai training kan. Udah tidur Pak? Iya, udah pakai training. Pulang dari masjid, ganti baju, pakai training. Ya niat tuh mau jalan juga, karena tapi pulang dari masjid itu kan baru jam 5:15. Nah, jadi nantilah kira-kira jam 6 aja lah saya keluar dari rumah. Bentar-bentar dari rumah. Gitu lah. Ambil bareng-bareng apa? Atau tidur lagi, tapi jam 7. Setan. Model-model begitu, jadi astaga. Pak, berarti kalau misalnya Bapak dan usia Bapak ini main poin topik yang sering dibahas itu tentang kesehatan lagi ya Pak ya? Atau apa Pak? Bapak kan udah sampai di usia seperti sekarang nih kan? Apa kira-kira topik yang paling sering dibahas untuk usia Bapak ini? Gini, kalau ditanya topik yang dibahas itu macam-macam sebenarnya. Cuman begini, tergantung orang yang saya temui.
Oke. Ya. Tapi yang paling sering. Yang Dan paling sering salah satu di antaranya memang persoalan kesehatan. Kenapa? Karena gini, doang, ini lama tidak ketemunya. Kapan datang? Apa kegiatan gini nanti? Biasalah gini. Kamu gimana? Saya jarang sudah, kenapa? Nggak sehat aku. Nah, ada itu. Kenapa? Kolesterol, asam urat, sudah tuh, macam-macam lah. Itu sudah mulai. Ya wajar aja kita sudah mau masuk usia 60-an kok katanya kan. 55, 57, gitu-gitulah. Saya kan masuk 56 nih. Oh iya juga ya. Nah, jadi awak tuh nampaknya segar-segar aja. Nah, gayanya aja itu saya bilang. Aku olo-olo aja tuh. Karena enggak awaknya saya iya sebenarnya. Saya kolesterol juga. Jadi makan obat. Kadang-kadang makan kadang-kadang. Wah itulah yang payahnya. Awak ini kadang-kadang malas meriksa. Takutnya disebut ini jadi beban pikiran. Gitu. Jadi apa? Karena saya bawa ke kebun gitu katanya. Nah, baguslah di kebun itu kan bergerak. Nah, cuman jujur saja bicara tentang kebun, kalau dia tidak bisa memahami secara substansi apa yang menjadi persoalan yang ada di tubuhnya, khawatirnya, jangan-jangan nanti dia karena kerja keras ternyata nggak dibolehkan umpamanya kalau bicara tanda kesehatan, tumbang dari situ. Siapa yang melihat di kebun itu? Masalah tidak sesuai dengan solusinya. Nah itu dia, ya kan karena dia ke kebun aja lah, kan artinya kita kan harus tahu juga. Boleh bergerak, bekerja, tapi jangan dipaksakan. Kalau seandainya dia dipaksakan, padahal seharusnya jangan dipaksakan. Ini Bapak ngomong konteks dipaksa ini untuk orang-orang yang sudah lanjut usia ya Pak? Tidak juga. Kan kembali cerita tadi, ada orang tidak lanjut usia, tapi kondisi penyakitnya atau mengarah persoalan yang dihadapi kesehatannya itu tidak dibenarkan untuk bekerja melewati paruh. Umpamanya kan, ya sama dengan tadi, badminton di usia begini, paling-paling 2 set 3 set udahlah, jangan dipaksakan. Walaupun semangatnya masih ada gitu loh. Karena kembali cerita tadi, dia menganggap bahwa dia masih muda. Ya kan? Kerja di kebun. Tenaga diperas habis. Iya. Padahal dia sesungguhnya punya penyakit yang tidak dibenarkan untuk diperas habis gitu. Cuman karena dia tidak pernah periksa, karena abasanya tadi, kalau saya periksa nanti beban ketahuan. Kan gitu. Akibat dari perasnya itu tadi, kan bisa menyebabkan dia apa gitu. Nah itu yang saya bilang tadi. Susah juga kalau begini, harus hati-hati juga. Tapi kadang dia bilang begini, ya pasrah aja lah katanya gitu. Ya ada yang begitu, pasrah aja lah, payah kak dia pun gitu. Nanti gini deh, nanti saya periksa, ketahuan ada penyakit, saya harus pergi ke dokter sana. Di kampung nggak ada, harus ke kampung, harus ke kotanya. Berapa pula duitnya? Sementara kerja serabutan kasarnya gitu. Payah menjadi under sana katanya. Nah, gitu. Ada begitu cara berpikirnya. Dan kita tidak bisa menyalahkan dia pula, karena dia memang dikaitkan dengan kemampuan finansial untuk berobat dalam itu. Padahal maksud kita bukan persoalan dikaitkan finansial untuk berobat, tapi bagaimana untuk mencegah, meminimalisir. Ya kan? Sekarang nih, udah ketahuan dia ada gejala jantung. Supaya tidak parah, kan itu harus kita tahu. Jangan setelah mau pasang ring, baru dia pergi. Ya kan? Harus sekian puluh ratusan juta. Kenapa yang begitu tuh? Iya benar. Nah makanya kalau dikaitkan dengan jumlah bahaya, karena sudah parah betul tentu lebih besar dia daripada untuk mencegah atau mengurangi minimal. Ya konsumsi ini makanan jangan, kawan saya, merokok berat. Kalau bicara tentang penyakit jantung, paru-paru nggak boleh merokok, tapi merokok. Besar deh. Alasannya, dokter juga merokok kok. Besar. Ada itu orang tua umur 90 perokok berat nggak mati-mati. Coba cara berpikir begitu. Ya. Apakah dia tahu penyakit orang tua yang umur 90-an merokok dengan yang muda meninggal 30-an kemarin paru-paru itu? Nggak tahu kita kan. Nah, kaitannya dengan persoalan penyakit, bukan persoalan umur. Umur kan tentuan ya. Ini kan penyakit, ini kan sebab akibatnya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Rama itu kalau ketemu dengan kawan, memang di usia begini saya dah lebih banyak bicara tentang itu gitu. Kesehatan ya Pak? Iya kesehatan. Karena apa namanya sudah ya, tapi ya mudah-mudahan janganlah. Kita berdoa umur dipanjangkan oleh Allah, sehat semua orang gitu kan. Ada orang sakit,
tak terurus, tidak ada yang mengurus, kondisi ekonomi memang sangat memprihatinkan, kan kasihan banget. Iya, benar Pak. Possible nggak Pak? Possible nggak? Ini kita ngomong possible. Bapak mana tahu mungkin Bapak punya teman kan? Mana tahu punya kawan, tak kenalan lah gitu. Jadi ini possible nggak untuk seorang, misalnya dia ini adalah orang yang termasuk disiplin dalam hal olahraga, makan, dan dia punya kesadaran tentang kesehatan yang bagus gitu. Possible nggak untuk dia ketika dia mencapai usia yang sudah tua, dia tidak punya penyakit sama sekali? Why? Pasti juga punya, karena begini, yang namanya penyakit itu tidak juga ada jaminan tidak timbul kalau dia rutin begini tidak bisa, karena faktor usia itu juga mempengaruhi. Jadi dianalogikan begini, sebuah bangunan yang usianya sudah ratusan tahun, tidak ada jaminan dia itu akan kokoh terus walaupun kita cat, kita pernis, karena ada batas kekuatan. Jadi cuman yang bisa membedakannya itu tingkat kekeroposan. Kalau sebuah bangunan itu bisa kita lihat, kalau yang keroposnya itu hanya pelafon masih oke, bisa kita garuk. Tapi kalau sudah pondasinya, nah ini bahaya, akan roboh, begitu. Ambruknya bisa cepat. Tapi kalau hanya pelafonnya, udah hilang pun pelafon, tidak ada masalah. Tapi juga ada rumah yang tidak punya pelafon, kira-kira begitu. Nah itu aja sebenarnya. Tapi kalau umpamanya dibilang tidak akan, mustahil. Tapi gimana Pak sama orang-orang yang di Jepang itu? Mereka hidup panjang umur dan mereka tuh udah sampai umur kayaknya nggak ada penyakit. Ada penyakitnya, dia punya penyakit. Cuman penyakit untuk apa namanya ini kan kembali kita pada soalan umur udah ditentukan. Jadi kita tidak masuk ke ranah itu. Jadi bicara tentang penyakit, kaitannya penyakit yang diderita untuk dia meninggal, ibaratnya kalau perjalanan itu jauh dia. Kenapa? Karena penyakit itu lambat pergerakannya. Ini untuk orang yang tadi kita bilang ideal itu. Ya. Oh ya. Iya. Ya pergerakan, ya ibaratnya beginilah. Kalau orang ini mati, ya kan, dia harus berada di sini penyakitnya. Dia penyakitnya di sini. Ini penyakitnya untuk ke sini, ini dia tidak jalan tol, dia muter ke sana. Kira-kira gitu. Iya. Tapi kalau yang tidak seperti bisa langsung tol gitu. Intinya dia punya peluang lebih besar, punya kesehatan yang lebih baik daripada gitu. Tapi kalau dibilang tidak punya penyakit itu tidak bisa. Iya sih, masuk akal sih Pak. Masuk akal sih. Begitu aja. Tapi Pak, banyak juga Pak orang-orang tua itu Pak yang mereka rajin olahraga kan, dari sejak muda misalnya seperti itulah, katakan olahraganya termasuk olahraga yang lifting yang lumayan aktif gitu Pak, misalnya kayak angkat beban kan orang berotot tuh Pak, tuanya makin kokoh aja Pak. Ya kan itulah saya bilang. Bicara tentang penyakit ini kan kita pertama bukan dokter, bukan ahli, tapi logika sederhananya begitu saja bahwa tidak ada manusia yang tidak punya penyakit. Tuh, maka kita. Yang kedua, penyakit ini ada yang parah, ada yang tidak parah, bla bla bla. Hanya saja mempengaruhi percepatan dia itu parah, ada faktor-faktor. Nah, faktor ini bisa aja faktornya, oh ini lemah mempengaruhi bisa percepat. Ada, cuma lambat sekali. Ya kenapa? Karena memang dia didukung oleh kegiatan-kegiatan, ya kita bicara tentang olahraga, yang bisa membentengi supaya ini tidak melebar kemana-mana. Gitu. Memperlambat juga. Ya, memperlambat juga. Iya. Memperlambat. Jadi itu aja sebenarnya sederhananya itu. Di kampung aja. Saya banyak bukan ketemu tuh orang tua-tua. Masa anak-anak sekarang belum apa-apa sakit, saya nih umur 70-an masih kuat loh begini. Betul. Seperti iya Pak. Iya. Ayo orang kita ke jalan kita, yuk. Saya kalau 1 jam jalan masih oke kan. Ini masih muda, capek lah jalan. Kenapa? Asik main motor aja selama ini. Saya dari dulu katanya jalan. Kan? Contoh. Yang kedua, pola makan. Makanan, ya of course. Coba. Beragam. Kalau dia, Pak, makan Pak. Enggak katanya. Apa? Padahal ini makan Indomie, nasi goreng. Di rumah makan di kantin pemain ketemu. Makan Pak. Enggak. Kenapa? Tak suka begitu. Ini makan Indomie ini entah pernah apa tidak. Ada yang bilang, sudah 10 tahun aku tak pernah makan ini. Cuma, jadi makan apa? Ya makan di rumah aja katanya. Saya pergi ke kebun, ambil sayur sendirian, saya tanam sendiri. Nah kan, kadang-kadang, mohon maaf, tidak dicuci bersih,
dimakan mentah, jadikan lalap. Kita Indomie digoreng, direbus, dikasih ini, entah apalah namanya merek-mereknya itu kan. Coba secara kenikmatan tergantung yang makan kan. Kalau kita makan nasi goreng, mie goreng, datang di Anda. Kenapa? Persoalan kandungan. Kandungan ini memicu kan? Kandungan, ya betul. Nah, tidak memicu. Jadi hal-hal seperti itu kan tidak bisa kita pungkiri bahwa orang yang rajin olahraga terus pada usianya ternyata down ya. Ada orang yang tidak rajin olahraga, standar-standar saja, tapi dia happy-happy saja. Kenapa? Karena memang terdukung oleh, ya itu tadi, soal makanan lah, ya pikirannya juga barangkali. Itu kan memicu juga beban pikiran. Jadi kalau saya selalu, kalau di rumah sakit itu kan cerita-cerita begini. Apa katanya? Yang pertama gini, apa-apa. Karena kita ini pasti semuanya ingin sehat terus. Saya suka banyak tanya dalam ini. Sama dengan di apa ya, hospital. Ada ahli gizi, orang kita Padang, badannya gemuk, tinggi. Saya dia bilangnya OB, diambil meteran, OB. Apa pula OB saya bilang? Enggak lah, iya. Ambil meteran, ternyata diameter perut itu menjadi salah satu syarat disebut orang OB. Bukan perut badan. Saya bilang, dokter, gimana? Jangan lihat saya Pak. Kasihnya saya pola makan. Jam sekian bawa makan yang berkarbo ini, yang kalorinya sekian. Ada itu kan ada itu. Apa istilahnya itu? Lupa saya kemarin. Tapi tidak tahu di mana saya taruh itu catatan itu. BMI. Ya mungkin lah. Pokoknya misalnya pagi jam 6 sampai jam segini kalau bapak mau makan yang ini. Iya. Nah, jangan yang ini. Nanti dari jam ini kalau ini makan boleh makan daging ini. Nah nanti kalau sore jangan makan ini kiri-kiri. Ada dikasih tahu ahli gizi. Ya ahli gizi. Langsung saya bilang, iya tapi kadang-kadang kalau tidak ada jangan bekuan tidak lama makan langsung bilang sama kita Pak. Berarti Bapak, saya dokter, ilmunya ada, tapi Bapak jangan lihat saya, apalagi badan saya katanya. Ah ini susahnya Pak, karena ini persoalan selera dan persoalan kedisiplinan. Saya juga langgar disiplin saya, selera saya tidak bisa rem-rem juga, ini penyakit Pak. Tapi karena kita kan bicara tentang ilmu, bicara tentang saran, bicara tentang apa namanya, semestinya, seyogianya, seharusnya, nah ini idealnya. Karena saya protesnya waktu itu dia bilang saya obesitas. Ternyata lingkar perut saya waktu itu 94 atau 95. Saya ideal itu 87. Sesuai dengan tinggi badan Bapak harus segitu. Usia, berat badan, tinggi badan. Karena saya menantang juga. Enggak ada pula berdiri saya kata, rasanya bisa-bisa aja. Gitu kan. Ada buku juga ini lah Pak. Anda iya aja. Padahal dia lebih gemuk lebih dari badannya. Tapi badannya memang semuanya perut besar badannya memang besar. Itu cerita. Dia ahli dikasihnya saya catatan. Bapak di usia ini, ini dia remnya. Kalau mau makan pagi sayuran ini, nabatinya ini. Kalau untuk jam sekian, ini enggak boleh. Enggak usah makan kalau mau ini. Kalau malam ini aja buah-buahan ini. Jenis buah-buahannya pun kalau Bapak mau yang begini. Gitu. Berarti betul-betul itu. Ada. Iya saya tadi mana saya taruh hari itu karena saya banyak pula cerita ke dokter ini. Kesimpan aja gitu di rumah. Ada 2 kali 3 kali kuliah tidak pernah kepada awalnya saya mau coba menghitung. Gak yakin saya Bapak gitu pasti pusing. Pertama, saya orang rumah nggak ada di sini. Nah, tentu saya nggak mau ngantar itu gimana ceritanya satu. Yang kedua saya lebih banyak makan di luar. Betul. Nah makanya udah tinggal di situ. Makanya bilang di mana ya saya taruh hari itu ya. Gitu. Pak ada satu Pak. Ini Bapak nggak salah. Bapak punya. Tapi Bapak sempat bilang tentang pengaruh pikiran. Nah sekarang Pak coba Bapak. Menurut Bapak berapa persen pikiran itu mempengaruhi terhadap kesehatan seseorang? Misal contoh nih Pak. Ini unik nih. Yeah. Ada orang yang dia anggaplah katakan secara rutinitas oke, bagus, pola makan sehat dan bla bla bla, tapi dia orangnya overthinking misalnya, terlalu banyak berpikir, katakanlah begitu. Nah, ada orang yang dia sembarangan aja tapi dia bawa happy aja, easy going gitu kan Pak. Nah, jadi Rama mau tanya sama Bapak, berapa persen menurut Bapak pengaruh pikiran terhadap kesehatan daripada habit? Menurut Bapak, ini menurut Bapak nih, Bapak kan sudah masuk di fase yang segini ya, pasti Bapak sudah memperhatikan nih teman-teman Bapak itu. Kalau ditanya persentasenya itu 50% lebih. Bapak merasa juga?
Ya merasa lah, karena begini, terlalu banyak beban pikiran, terganggu persoalan istirahatnya, makannya, itu otomatis sih. Oke. Sehingga, enggak usah jadi, orang penyakit mah, karena saya dulu pernah penyakit mah waktu sekolah. Kata dokter, yang paling cepat menyembuhkan penyakit mah bukan obat. Bukan obat. Tapi pikiran. Ya. Kalau orang mah, nggak boleh makan bergas, makan yang mengandung pedas-pedas, Pedas. bla 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 gitu kan. Saya ikuti. Ternyata kata dokter, yang paling gampang, yang paling cepat pikiran beban. Kenapa? Karena pikiran ini berpengaruh ke sini. Kalau banyak pikiran, makan tak teratur. Ya. Ya kan? Kemudian istirahat kurang. Karena pikiran tak kemana-mana. Gitu. Sehingga ini memicu. Makanya untuk memulai untuk mengurangi penyakit mah itu menyembuhkan kira-kira begitu. Pertama stabilkan dulu emosional pikiran Anda. Stabilkan dulu. Artinya stabilkan Mengkontrol pemikiran itu. Baru diimbangi dengan persoalan pengaturan makanan. Termasuk istirahat. Cepat itu. Tapi kalau tidak, apapun obatnya. Perih perut, makan obat. Berhenti perih, besok timbul lagi. Gitu dia. Makanya tinggi persentasenya persoalan pikiran itu gitu loh. Jadi dia bilang, usahakan tapi namanya manusia pasti berpikir. Iya, pasti berpikir. Itu udah kodratnya. Cuma ada pikiran yang mengganggu persoalan ini tadi. Kan kita semuanya berpikir nih. Tapi ada pikiran yang membuat kita tak bisa selera makan gara-gara memikirkan itu. Nah itu yang maksud saya hindari itu gitu loh. Coba jujur aja, kita berpikir kuliah nih. Iya. Ada soal yang bisa kita kerjakan. Iya kan? Iya. Tapi kita masih bisa mengerjakan walaupun dipaksa. Makan masih bisa. Tapi kalau lagi putus cinta saya ini gara-gara nggak bisa makan, saya pikirkan ingat, itu nggak usah katanya. Padahal berpikir ujian dengan putus cinta juga berpikir juga. Sasarannya ke pemikiran juga, syarat juga. Cuma ada satu, nggak bisa saya makan kalau ku ingat perlakuan dia sama saya gini-gini gitu lah. Tapi kalau dosanya killer, saya dimarah-marahin, dapat nilai jika tapi makan juga. Iya. Nah kan beda itu. Jadi Bapak sendiri, gimana cara Bapak mengontrol pikiran Bapak? Nah, Bapak kan seorang pemikir kan tentunya. Dan pekerjaan ya, Bapak juga sekarang begitu. saya coba lakukan. Kita kembali ke persoalan agama lah. Saya semalam pulang dari Tembilang sama teman sekolah saya. Kita ini yang kurang itu bersyukur. Agree. Ya. Yang kedua, ikhlas. Ya kan? Agree. Ya kan? Pasti itu. Sehingga kalau itu semuanya kurang, memicu kita berpikir entah kemana-mana. Tanda petik kemana-mana itu beban pikiran jadinya kan. Tapi Pak, bentar Pak. Rama itu melihat Bapak sepertinya orang yang easy going. Sepertinya. Ini penilaian Rama nih. Ya. Bapak boleh korek Rama kalau misalnya Rama salah menilai Bapak. Nah, pertama, apakah itu benar dan mohon dikonfirmasi. Yang kedua, itu tadi, gimana yang tentang pemikiran itu menurut Bapak? Ya, jadi kalau bicara tentang pemikiran itu kan kembali ke kita sendiri. Bagaimana kita mensikapi dengan persoalan pikiran itu. Jadi begini aja lah, sekarang. Saya selama 20 tahun aktif di DPRD. Jelas. Tentu. Pekerjaannya bla bla. Ya. Masih dan bla bla. Sekarang tidak lagi, kan gitu? Iya. Jadi betul. Cuma harus saya kendalikan bahwa semua itu memang sudah ada takdirnya. Dan dulu saya kan tidak pernah juga DPR. Saya lahir tidak dari DPR. Saya juga pernah kuliah, pernah sekolah, pernah menganggur sebelum jadi DPR. Punya beban pikiran juga. Oke. Saya nikah, tidak ada pekerjaan juga. Saya lewati aja tuh sampai 5-6 tahun, 7 tahun. Saya nikah pertama, kedua, tahun ketiga, keempat. Saya punya anak di tahun ke-6 baru punya anak. Beban pikiran juga selama itu. Saya juga pernah jadi pengusaha, kontraktor. Gagal saya di kontraktor. Pernah juga saya ditipu orang begini. Terakhir sambil saya sebelum saya di DPR, saya ngajar di kampus di Tembilang. Dulu ada namanya Politeknik Pertanian. Saya ngajar juga saya. Kalau bicara tentang plus minus, ini tak tercukupi, ini tak.
Lah, pokoknya beban, ya kan? Artinya gini, saya kembali. Ini beban. Lalu saya tidak ada beban. Tanda petik, padahal ada beban juga. Walaupun orang bekerja, pasti ada beban. Tapi kan bebannya beda dari sisi lain. Sekarang saya tidak bekerja seperti yang kemarin lagi. Tentu ada beban itu. Saya kembalikan aja. Loh, dulu juga saya ada beban. Terus saya lewati. Belakangan saya dapat fasilitas bla bla. Saya lewati. Terus sekarang tidak lagi. Memang itulah perputaran. Saya cuma ingin mengimbangi, mengkantar. Ya, kita kembali bahwa hati kita ini selalu ada saja ketidakpuasan. Tuh, yang kedua memang kita digoda untuk tidak menerima takdir itu. Supaya kita tidak bersyukur, tidak ikhlas. Nah, itu yang harus kita lawan. Memang berat. Ya. Memang berat. Jadi pertanyaannya, Bapak baru menyadari itu sekarang yang Bapak bilang tentang keikhlasan itu sekarang ketika Bapak sudah tidak lagi misalnya bekerja kan? Kalau Bapak berpikirnya kan sudah tidak bekerja, tidak ada beban, lebih ringan, lebih plong, berpikirnya mestinya seperti itu. Tapi Bapak bilang malah ada beban. Ya, beban itu pasti ada karena kita bandingkan. Oh iya benar. Kita bandingkan. Oh iya benar ya Pak ya. Kalau kita tidak bandingkan tidak ada beban, tapi kalau kita bandingkan menjadi beban. Supaya itu tidak menjadi persoalan, tidak menjadi beban, kita ikhlas. Nah, Bapak sudah melewati beberapa fase dalam hidup Bapak. Bapak bilang tadi ya, Bapak bilang itu cukup ini. Mana yang paling berat? Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua, prinsip apa yang menolong Bapak dari setiap fase kehidupan Bapak? Kalau bilang paling berat itu memang kalau kehidupan ini kita kan selalu melihat kiri kanan. Artinya begini, orang kok bisa begini ya? Orang bisa ini, orang kok kita tidak? Membandingkan. Iya kan, kita bandingkan itu berat itu. Benar Pak. Itu berat kan? Kalau bicara lagi, bicara tentang pendidikan. Saya juga pendidikan, saya juga sarjana, dia sudah. Bahkan dia tidak tamat SMA, tapi kok kira-kira gitu. Kan beban juga, kira gitu. Iya. Tergurung gitu. Nah, supaya ini jangan menjadi berkelanjutan persoalan itu, dan ini kan berimbas persoalan psikis kita. Iya benar. Kesehatan, bla bla bla. Nah itu saya kembali tadi. Tadi kita banyak membaca hari ini, Pak. Kembalikan kepada sesungguhnya itu semua ada fasenya, ada masanya. Bukankah manusia itu ada batas kemampuan, ada batas yang diberikan oleh pemiliknya, sama Allah pencipta, ada batasnya. Kalau dia mau ambil, seketika bisa diambil. Saya kan punya pengalaman yang juga berat. Pada saat tadi saya sebut pernikahan di usia ke-6 saya baru punya anak saya ini kan mohon maaf anak emas jatuhnya. Kenapa? Percaya nggak? Selama 6 tahun itu orang rumah itu berobat terus kemana-mana saya berobat. Padahal saya boleh katakan penghasilan ya cukup lah. Kalau jangan tak cukup bisa juga tidak. Kan gitu. Di usia 11 tahun anak saya meninggal. Itu terpukul banget. Yang 6 tahun ditunggu, pas 11 tahunnya. Nah tapi dalam fase perjalanannya saya coba diskusi ya ada kawan-kawan yang agak ilmu agama yang agak bagus kan. Dia selalu bilang, Pak, bagaimanapun kita yang namanya usaha itu sudah menjadi kewajiban usaha. Hasil kita serahkan penentu. Persoalan banyak sedikit memuaskan atau tidak bukan level kita untuk memberikan jawaban itu. Saya puas, saya tidak puas. Tidak, karena kepuasan itu relatif. Anda dapat 1, pingin 2, dapat 3, mau 4, dapat 10, mau 20, kira-kira begitu. Nah, untuk itu jangan itu menjadi pembanding. Makanya kembali tadi, kita kan melihat si manusia, nggak usah. Kalau mau bandingkan pada saat Anda sama sekali di posisi 0, 0. Hari ini ada 2, ada 3, 4, bandingkan pada saat 0. Luar biasa nikmat Allah itu. Di situ jangan bandingkan di luar. Stres kalian nanti. Nah, ya kan? Saya kan begini Pak, saya paham secara psikologis. Di usia sudah pernikahan sekian, di umur begini, Anda gagal. Emang bukan gagal, tidak diamanahkan oleh Allah untuk bersama anak di usia. Ya kan? Padahal biayanya bukan sedikit. Coba orang rumah hari ini diperiksa, dinyatakan positif.
untuk 9 bulan ke depan harus makan obat setiap hari. Satu hari itu hitungan obatnya itu lebih kurang sekitar waktu itu sekitar 200 ribu. Selama 9 bulan. Besok mau melahirkan masih makan obat. Nasi udah datang. Oke, sebenarnya diskusi panjang nih Pak SKS. Nah itu. Nah, kalau Satu kita, hari satu obat itu harus dikonsumsi. bukan satu obat, banyak obatnya, tapi harganya sekitar 200 ribu. Iya. Sampai. Selama 9 bulan. Oke, dan itu berarti ini yang Bapak maksud ujian finansial juga. Ya, kan Oke. itu artinya begini, saya kaitkan dengan pengorbanan saya. Oke. Dengan anak yang diambil oleh. Oke. Itu kayak gitu. Iya. Coba Anda katakan, sebelum dia itu ada, dipositifkan bahwa dia itu istrinya positif hamil, Anda kan usaha di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu kan usaha. Di saat nol, bandingkan dengan yang Anda miliki pada saat dia sudah diambil. Sama-sama nggak ada. Ya. Fase perjalanan 6 tahun, 11 tahun kan waktu itu. Kamu kan sudah nikmati juga banyak. Dulu masih ngontrak, sekarang sudah punya rumah sendiri. Dulu belum pernah naik haji, sudah naik haji. Kira-kira gitu, itu sederhananya. Apa yang kamu sesal kalau bapaknya tidak ikhlas atau tidak puas? Di mana letaknya? Bukan itu luar biasa sudah. Dulu ngontrak, sekarang punya rumah sendiri. Dulu nggak punya kendaraan, sekarang punya sendiri. Cuman kita manusia itu memang ditakdirkan Allah dalam hal itu karena kita punya hati keberdosaan. Dan itulah yang selalu menjadi persoalan di kita itu, bicara tentang kembali yang pertama. Kita kurang mensyukuri. Kurang rasa syukur itu. Dan itulah salah satu yang paling berat adalah ikhlas. Ya kan? Berlapang dada. Mau menerima apa adanya. Bersyukur. Itu yang paling berat. Karena kita membandingkan. Yang apalagi pernah kita rasakan enak. Tiba sekarang tidak enak. Bandingkan pula dengan itu. Padahal sebelum kamu dapat enak-enak dulu, apakah enak-enak sejak lahir? Tidak. Gitu. Jadi kalau membandingkan jangan pada fase di puncak, bandingkan sebelum di puncak itu. Oh ternyata sebelum saya dulu enak-enak, saya sakit juga rupanya dulu. Artinya itu kuasanya Allah. Kalau Allah ingin merubah, kumpayakun aja, kan gitu. Nah hari ini Anda merasa tidak enak, kalau Allah berkehendak besok bisa lagi berubah. Syukuri saja deh, biar tidak menjadi berpikir. Gitu ya. Jadi kalau kita kesimpulan sederhananya begini. Kesimpulan sederhananya, pertama, ya kita memang berusaha bagaimana menggiring, membiasakan, kalau bisa itu istiqomah kita untuk mensyukuri apa yang ada dan ikhlas kita menerima apa yang ditimpakan ke kita. Cukup itu, Pak. Sederhananya itu aja kesimpulan dulu. Karena kita mau bilang apa lagi kita mau bilang. Tapi yang namanya ikhtiar, usaha itu wajib. Nggak bisa pula kita hanya ikhlas apa itu. Assalamualaikum. Tidak ikhtiar, nggak bisa pula. Saya udah terlanjur bilang abang di tembilan tadi. Oh gitu. Rupanya abang di sini. Oh ya sudah Saya sampai. maaf. Apa? Tadi malam saya nyampe itu. Bang, saya mau izin ke Arifin Ahmad bentar. Ya. Ya. Gitu. Jadi memang kalau saya kan suka juga, saya ini nakal, tapi suka nakalnya ini, saya suka juga bertanya-tanya. Walaupun barangkali pernah saya membaca, kesannya kurang percaya, kurang yakin, dan ingin tahu lagi. Ini dalam konteks liar dalam berpikir. Ya, jadi bukankah memang metodologi orang ilmuwan itu kan begitu? Selalu tidak pernah percaya, tidak puas dari apa yang dia temukan. Lalu dia lagi. Datang. Sampai makan. Ayo, Pak.